Hai para najis, balik lagi di Gay Village. Nah, buat kalian sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang suka makan kayak semacam ayam-ayam geprek ini, di sini gue pengen ngerekomendasiin geprek golden chick. Jadi di sini tuh ayam geprek dengan banyak varian, ada yang pakai kayak keju meleleh, ada yang pakai sambal mata, sambal macam-macam. Di sini gue pakai yang original, yang sambal ayam geprek biasa. Dan ini bisa kalian order, ada di Grab dan GoFood ya, GoFood dan Gojek. Ini harganya murah banget. Kita lihat ya, ini ada ayam gepreknya, itu sumpah lumayan banget. Ini kalau nggak salah kalau offline itu bisa 20 ribuan atau berapa, 18 ribu gitu. Jadi murah banget kan, dan kalian wajib coba ayam geprek golden chick. Nah, jadi di video kali ini tuh ada sahabat kita yang ngirim email ke gua tentang dia tuh ngerasain namanya pelecehan seksual. Jadi di sini dia ngirim email ke gue dan minta ceritanya diceritain di sini. Tetap namanya harus disamarkan ya, karena untuk privacy. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe yang baru gabung. Yuk kita simak cerita dari teman kita. Nah, jadi kita dapat email dari teman kita yang kita sebut aja namanya Rama. Nah, jadi Rama ini cerita kalau dia tuh mendapatkan perlakuan yang tidak baik pada dia zaman-zamannya SMP. Saat itu dia tuh dilecehin oleh seseorang. Karena ya memang karena tidak sengaja gitu. Jadi simak ceritanya ya, kita bahas langsung. Perkenalkan, jadi namanya Rama. Rama ini pada waktu itu maksudnya berusia 16 tahun. Jadi itu dia udah mau beranjak puber ya. Jadi si Rama ini waktu itu memang tinggalnya di perkampungan gitu. Kayak semacam pedalaman lah maksudnya, yang jauh dari kota seperti itu. Jadi kan banyak lah ya di kampung-kampung gitu yang susah transportasi, terus kayak masih banyak pohon-pohon. Kayak di Bandung gue juga tuh masih banyak banget itu namanya kampung-kampungan, maksudnya kayak perkampungan banget gitu, yang jarang-jarang rumah gede dan rumahnya tuh jaraknya misah-misah. Kalau di kampung kan pasti rumah gede tapi sepi ya, maksudnya nggak banyak lalu lalang seperti di Jakarta. Nah, jadi lanjut. Jadi si Rama ini waktu itu posisinya dia tuh sekolah di salah satu sekolah di sana, dan gue nggak bisa nyebutin nama sekolah dan di mananya ya tepatnya. Pada intinya dia tinggal di perkampungan. Nah, di sana dia tuh tinggal dengan orang tuanya sebagai petani. Jadi dia cuma anak satu-satunya dari keluarga itu. Nah, si Rama ini jadi tuh tiap sore juga ada namanya pengajian seperti itu. Jadi dia ikut ngaji lah. Gue juga waktu pernah 1 tahun kelas 5 SD tinggal di Bandung, gue juga pernah ikut ngaji seperti itulah. Jadi berangkatnya itu jam 4:30, pulangnya nanti habis isya kayak gitu. Jadi di si Rama ini sama, dia tuh jadi bedanya dia tuh ngaji jam 5 dan pulangnya itu jam 8 malam. Kalian tau lah ya, keterangan di mana di kampung tuh pencahayaannya kurang ya, lampu tuh jarang banget. Jadi memang nih dia udah lama banget, soalnya dia tuh sekarang aja umurnya udah 22 tahun, berarti kan udah beberapa tahun yang silam ya Wak. Jadi najis. Jadi ini dia nih awal mulanya kenapa si Rama tuh dilecehkan. Pada saat itu ada guru baru gitu, guru pengajian yang dia tuh memang sebetulnya tinggal di Jakarta dan lagi kayak semacam ada tugas gitu, dia kerja juga di daerah Rama tinggal gitu. Nah, pada saat itu gurunya ini kita sebut aja Pak Heri ya. Maksudnya Pak Heri ini memang dia tuh katanya ngajar ngaji, dan dia tuh memang masih muda sih. Waktu Rama umurnya 16 tahun itu, Pak Heri sekisaran umurnya tuh 23 tahun. Jadi ya namanya di kampung kan harus tetap menghormati ya, manggilnya Pak atau AA seperti itu najis. Nah, jadi pada saat itu memang Pak Heri ini kayak menunjukkan gelagat yang aneh ke si Rama. Jadi kayak dia tuh kayak pengennya tuh dekat-dekat, terus kayak memuji-muji Rama terus, karena memang Rama ini pintar ya ngajinya kayak gitu. Jadi dia tuh memang orangnya kalem, pendiam gitu. Jadi bukan diem-diem berak ya, najis gitu. Jadi dia tuh memang orangnya kalem lah. Jadi si Bapak Heri ini memang kayak beda lah dibanding sama anak-anak yang lain gitu. Ke Rama tuh tingkahnya beda gitu.
Ini sorry gue sambil baca ya. Jadi tuh katanya si Rama sih, jadi kayak sesekali tuh kadang Pak Heri ini tuh kayak ngajak makan setelah pulang ngaji gitu loh. Jadi kayak Rama yuk makan dulu gitu, makan yuk di warung ini gitu. Diajak pokoknya dimanja-manjain dewa gitu. Pokoknya sering banget di spesialin di antara santri-santri lain kayak gitu. Nah jadi tuh sering berjalannya waktu memang katanya sih si Pak Heri itu agak lama ya. A Heri ini A aja ya karena kayaknya dia Sunda gitu. Jadi tuh memang agak lama menetap di kampungnya si Rama itu. Ada kali sekitar 6 bulanan di sana. Jadi dia juga kebetulan kan memang guru ngaji, ternyata juga dia memang ada tugas lah, dia guru-guru juga di SD sana gitu. Jadi agak lama ya Wak jadi kayak tugasnya. Dan juga memang dia kayak ngajar ngaji itu ya sukarelawan, Wak, nggak dibayar. Namanya ilmu ya, kalau pengajian kan rata-rata jarang orang yang mau dibayar ya Wak, kayak gitu. Apalagi kan dia datang cuma ada tugas kayak gitu. Nah jadi tuh memang yang bikin Rama itu curiga itu karena sesekali ini si Heri ini memang suka kayak ngegandeng, terus kadang-kadang kayak meluk kayak gimana sih, Wah, meluk yang dari belakang kayak gitu ya maksudnya. Dan Rama tuh tadi berpikir ya mungkin cuma apa ya, cuma perhatian dari seorang guru aja tadinya seperti itu. Cuma kan ya Rama nggak begitu pentingin lah kayak gitu, itu mah hal yang biasa gitu ya Najis mungkin pada saat itu. Apalagi kan Rama ini orangnya pendiam dan kalem, jadi nggak mungkin dia tuh kayak berontak atau gimana di awal kayak gitu. Tapi tuh Rama merasa makin lama semakin aneh ini tingkah si Aheri ini. Jadi Aheri ini memang di kampung itu kayak ada semacam ngekos gitu sih. Jadi kayak ngekos di kampung-kampung situ juga gitu. Jadi dia tinggalnya sendiri karena kan dia nggak punya siapa-siapa juga kan di sana. Jadi aduh agak ngilu ya Wak. Di sini dia nih si Rama ini dilecehin. Nah, jadi pas waktu pulang ngaji itu si Aheri ini ngajak Rama itu main ke tempatnya, ke kosannya kayak gitu, ke kontrakan lah ya kalau di kampung mungkin nyebutnya. Nah jadi tuh pada saat itu biasalah si Aheri ini ngasih dia tuh makan dulu, maksudnya beli makanan terus nanti niatnya mau makan di kontrakannya Aheri kayak gitu. Tapi akhirnya jadi tuh ternyata tuh si Aher ini membawa semacam kopi dan maksa gitu, maksa si Rama untuk minum. Tadinya Rama memang nggak mau ya, emang dia kan katanya tidak begitu menyukai kopi gitu ya, sukanya susu gitu. Jadi dia pikir enggak deh, enggak gitu. Tapi dipaksa akhirnya dia minum sedikit gitu. Tapi setelah minum kopi itu dia tuh kayak semacam pusing gitu, pusing terus kayak masih bisa sadar cuma kayak agak pusing, cuma kan dia minumnya dikit kan karena. Nah setelah itu tuh dia kayak matanya tuh kayak bisa ngelihatnya tuh kayak berkunang-kunang gitu gitu. Jadi kayak aduh, ngelihat enggak gimana sih kayak gitu Najis. Nah di situ dia sadar kalau akhir ini tuh membuka sarungnya Aduh ini deg-degan ya Najis. Coba posisi kalian kayak gitu. Kalau kalian mungkin langsung dihap kali ya Najis. Jadi maksud gue si Rama ini tuh kayak aduh gimana ya, ada sadar tapi agak kayak aduh mungkin itu cuma halusinasi kali ya gitu. Nah sampai ujungnya itu maksudnya tuh si Rama ini kan posisinya tuh kayak duduk begini kayak gue, jadi begini-gini gitu. Taruh bentar gue baca Najis. Jadi tuh pas dia lagi duduk kayak gitu tiba-tiba maaf banget Aheri menyodorkan apa yang nyebutnya ya, menyodorkan terongnya ke mulut si Rama ini. Dan di situ Rama sontak langsung kayak berontak dong, kayak langsung melek gitu semelek-meleknya. Tapi dia lemes. Gue nggak ngerti itu mungkin kopinya dicampur apa cyanida apa Najis, nggak ngerti deh. Jadi kayak Rama tuh bingung mau gimana, dan itu jadi kayak dipaksa kayak gitu. Jadi kayak apa ya, ya udah akhirnya dia mau nggak mau kan apa ya, menjilat es krimnya kayak gitu Najis. Nah setelah itu Rama juga kan makin gak sadar gitu karena memang tuh perlakuan Aher ini agak kasar, katanya tuh dia kayak agak-agak dicekik sedikit kayak gitu, cekik manja kali ya tinggal begitu sakit sih, cuma kayak ditahan kayak gitu. Mungkin kan namanya 16 tahun Rama juga kan katanya perawakannya gak begitu gemuk ya, kurus gitu. Sedangkan Aheri 23 tahun tapi agak berisi kayak gitu Jadi
Ya di situ dia memang sadar kalau AHR itu udah melucuti sarungnya juga. Dia kan abis ngaji wah, jadi kan dua-duanya pakai sarung. Nah kan ada yang kalau pakai sarung tuh pakai celana dalam doang. Kalau gue kan biasanya kalau pakai sarung pakai celana pendek gitu, nggak pede. Takutnya kan namanya kedodoran ya wah, nggak lucu kan Najils, gajahnya kelihatan kayak gitu. Nah jadi setelah dia nyadar kayak si AHR ini udah ngebuka sarungnya, dia tuh juga kan udah kayak dipaksa gitu, dicekik sedikit, ditambah juga dia kan tenaganya nggak kuat. Akhirnya dia pasrah, dan malam itu malam yang paling dia nggak bisa lupain karena ya dia dinodai sama gurunya sendiri. Malam itu pokoknya tuh malam yang apa ya, menjadi tuh pikiran lah buat Rama, karena dia nggak nyangka ternyata guru ngajinya tuh senekat dan segila itu. Jadi pada malam itu setelah dinodai itu, Rama pulang dan dia nangis. Dia bilang di chat gue ini, di email, sampai berdarah. Wah ya pasti ya, namanya pecah perawan ya Najis itu. Dan tapi kasihan ya, setelah kejadian ini tuh Rama tuh jadi nggak pengen ngaji lagi di situ semenjak selama masih ada AHR ini. Tapi AHR ini terus memujuk dan berpura-pura kayak datang ke rumahnya bilang, ibu ini Rama kok nggak ngaji-ngaji sih, kenapa gini, padahal kan lagi apa pelajaran tuh masih banyak. Rama juga Al-Qurannya pinter loh bacanya, gitu-gitu. Jadi dimodus-modusin itu sampai akhirnya Rama didesak lagi ngaji. Tapi dia menjadi sosok yang lebih pendiam dibanding sebelumnya. Emaknya sih sempet nanya, kamu kenapa sih gitu, kok bengong aja? Nggak apa-apa kayak gitu. Rama dicampur nyesel dan ditambah bingung ya, karena kan dia nggak bisa ngadu dong ke ibunya, karena ya takutnya dia omelin juga kayak gitu. Nah akhirnya tuh pokoknya selama kejadian itu tuh ya gurunya juga gila ya. Jadi gurunya itu katanya tuh sering banget ngajakin ke kontrakan itu. Jadi dipakai lagi wah, gila ya. Sampai anak-anak apa ya, anak-anak nggak berdosa, maksudnya anak 16 tahun gitu ya, minimal lo cari dia yang sama kayak gitu, karena mungkin di kampung susah kali wah ya. Main app juga susah kali ya cong, nggak ada kontaknya, nggak ada sinyal kali ya Najis gitu. Tapi gue mah nggak segila-gila gitu ya, ngapain sih ngerusakin anak orang, kan kasihan. Sama sih gue juga dulu dirusakin. Nah Rama ini jadi jujur katanya dia sih setelah dinodai oleh AHR ini, dia tuh memang nggak pernah namanya cerita kemana-mana. Jadi tuh dia dipendem aja gitu kan. Sampai sekarang ini katanya dia juga cerita cuma sama satu orang, katanya sih sama sahabatnya cewek gitu. Memang kan kalau cewek biasanya lebih mengayomi ya dibanding cowok. Pasti kalau cowok kan teman cowok tuh pasti menjauh kayak gitu ya, wah takut kali ya wah dia apain. Nah makanya dia tuh katanya nemu channel gue dan dia berani cerita. Lagi pula kan gue juga nggak menampilkan foto atau deskripsi yang apa ya, yang akurat gitu ya buat mengetahui siapa itu Rama. Pokoknya dia tuh sekarang emang udah stop apa ya, semenjak si akhirnya udah pindah gitu, maksudnya udah nggak tinggal di sana. Dia juga makin leluasa juga untuk ngaji, dan dia tuh rasa ketertarikan ada sedikit jadi sama laki-laki, tapi dia memendam aja gitu. Pokoknya buat Rama keep strong, kamu nggak sendiri. Pokoknya gue mendoakan untuk orang-orang yang ingin berubah itu lebih baik, itu bagus ya Wak. Jadi tuh channel ini bukan untuk mengajarkan kalian untuk menjadi liar atau seperti gue Najis, enggak, karena ini hanya berbagi sharing-sharing pengalaman dari kalian yang pernah mengalami hal-hal yang seputar dunia pelangi seperti itu Najis. Jadi ambil positifnya, buang negatifnya aja ya kayak gitu. Pokoknya buat Rama semangat berubah, semoga nggak ada lagi pelecehan lagi di mana-mana, dan semoga kamu cepat mendapatkan wanita yang baik kayak gitu. Nah jadi makasih banget buat Rama yang udah ngirim email ke gue. Buat kalian juga yang pengen cerita-cerita bisa langsung kirim email ke sini di bawah ini. Nanti buat yang sharing-sharing juga bisa DM aja di IG-nya ada di bawah pokoknya. Dan juga jangan lupa di share ke teman-teman cong kalian biar kita saling kenal. Pokoknya cerita aja, nggak usah malu-malu. Gue kan gak nampilin foto kalian Najils.
Jadi kan biar ada cerita juga di sini. Jadi kali aja ada yang merasakan hal yang sama gitu. Apa cerita kalian first time kenapa jadi begini boleh, atau kalian mau podcast tapi nanti ya sekarang kan lagi ppkm ya Wak, jadi nggak bisa kemana-mana kayak gitu. Pokoknya nanti semoga corona cepet kelar ya, biar kita bisa meet up atau kita bisa bikin podcast najis lagi kayak gitu. Kalau kayak gitu, gue pamit undur diri. Salam najis.